Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Putra dengan NPM 231506165, salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro angkatan 2023 di Universitas Lampung. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan dari rangkaian encoder. Yang pertama itu kita bahas encoder. Di sini tuh terdapat 9 input yang akan masuk ke I- gerbang IC 74147 yang menghasilkan 4 input yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3, yang dimana keempat input ini akan melewati gerbang NOT-nya masing-masing dan akan ditampilkan melalui logic prob Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, sebagai contohnya untuk sistem kerjaan itu inputnya akan berubah jika masing-masing dari ini kita ubah sinyalnya dari 1 ke 0. Untuk ketika saya ubah dari sinyal logic probe yang pertama ini saya ubah menjadi 0, maka keempat input akan berubah, yaitu di nolnya menjadi 1000, yang dimana jika diubah menjadi bilangan desimal ini adalah merupakan bilangan 1. Dan ketika 2 saya ubah menjadi 0 sinyalnya, itu di sini outputnya bakal berubah menjadi 0100, di mana dalam bilangan desimal itu merupakan bilangan 2, yang dimana outputnya ini akan mengeluarkan output yang paling besar, yang paling besar, yang sinyalnya bernilai low. Kenapa ini 1 dan 2 dimatiin nggak 3 dan malah memunculkan 2, itu seperti yang diomongin tadi, bahwasannya ia akan mengambil nilai yang paling besar saja. Dan begitu pun seterusnya, jika 3 akan menghasilkan 1100 dan 4 0010, 5 1010, 6 0110, 7 1110, 8 0001, 9 1001. Dan kenapa di sini kan untuk 4 bilangan biner ini adalah nilai maksimalnya adalah 15, dikarenakan keterbatasan untuk memasukkan inputnya pada gerbang IC 74147 yang hanya bisa mendapatkan inputan berupa 9 inputan, itu hanya sampai 9 saja, dan tidak bisa mengeluarkan nilai maksimalnya. Lalu dilanjutkan ke pembahasan tentang komponen anoda, yang dimana sini nih terdapat satu buah IC 7447, yang dimana inputannya ini ada 7, yang yaitu adalah A, B, C, D, BI atau RBO, RBI atau ini, dan LT. Di sini nih fungsi dari LT ini untuk ngetes apakah lampunya ini bakal hidup semua, apakah bisa hidup semua gitu. Eh, di sini sebagai contoh sistem kerja dari gerbang IC ini nih, 4 inputan ini akan menghasilkan eh, 6 input, yang dimana input ini merupakan input QA, QB, QC, QD, QE, QF, sampai QG, yang dimana akan ditampilkan di logic probe ini sebelum melewati resistor, yang dimana resistor ini berfungsi sebagai penstabil sinyal arus listrik untuk masuk ke 7 segment, dimana jika tidak memakai resistor maka bisa kemungkinan terdapat beberapa akan timbul masalah pada 7 segmentnya, dikarenakan aliran listrik yang masuk terlalu besar. Sebagai contohnya ini kita mulai dari 000.
Nah, di sini nih untuk menghidupkan lampunya ini dia harus bernilai bernilai nol. Kita harus memberi sinyal nol, di mana jika kita ubah eh, bisa kita lihat sini untuk nilai dari inputan A, B, C, dan D ini adalah nol, nol semua, yang dimana nilai bilangan biner 0, 0, 0, 0 ini sama saja dengan bilangan desimal nol, yang di sini nih menghasilkan nilai input QA 0, QB 0, QC 0, sampai QF 0, kecuali QG yang bernilai 1. Yang dimana yang bernilai 0 ini berarti dia hidup. Segmennya hidup. A-nya hidup, B-nya hidup, C-nya hidup, D-nya hidup, E-nya hidup, F-nya hidup. Dan yang bernilai positif ini mati. Ini yang dimana bisa kita lihat bahwa di tengah ini adalah G, dan G-nya tuh mati. Dan ketika kita beri nilai 1 pada A-nya, kita beri inputan positif atau 1, maka dia berubah lagi untuk inputan QA, QB, sampai QG-nya. Yang dimana yang di sini yang hanya hidup, ini sekali lagi untuk seven segment yang hidup itu adalah yang bernilai 0. Karena dia harus diberi sinyal low untuk menghidupkannya. Di sini adalah QB dan QC saja yang hidup, yang berarti dia akan menunjukkan angka 1 di 7 segmen. Ini adalah A dan B. Di sini jika kita ubah A-nya menjadi 0 dan B-nya menjadi 1, dia bakal menghasilkan nilai 2, yang dimana yang mati hanya QC, QC, dan QF, dan selain itu akan hidup dan menampilkan angka 2. Lalu ini menghasilkan angka 4 sesuai dengan cara menghitung biner, yaitu 1, 2, 4, 8. Di sini menghasilkan angka 8 yang semuanya hidup. Semuanya bernilai 0, yang berarti semuanya hidup. Jika A dan B-nya kita beri nilai positif pada inputannya, dia akan menghasilkan nilai 3, yang dimana semuanya hidup kecuali QE dan QF. Untuk jika C-nya kita hidupkan juga, maka dia akan menghasilkan nilai 7, yang dimana yang hidup cuma QA, QB, dan QC, dan menampilkan nilai 7 pada 7 segmennya. Dan yang terakhir itu 8. Di sini kan untuk nilai maksimal dari 4 digit bilangan biner itu adalah 15. Dikarenakan kita hanya memakai satu 7 segmen, ia hanya bisa menampilkan bilangan yang 1 digit saja, tidak bisa 10, 11, ataupun 12. Dikarenakan untuk menampilkan nilai yang bernilai belasan atau puluhan itu harus memerlukan yang namanya 2 7 segmen, di mana harus menambah lagi rangkaiannya. Dan yang terakhir tuh ada katoda, yang mana katoda ini cara kerjanya hampir sama, dengan nyaris tidak ada perbedaan pada anoda tadi, di mana decoder katoda ini dia sama persis. Yang membedakannya adalah yang dimana tadi itu sinyal yang bernilai 0 itu berarti hidup di 7 segmen, tetapi di katoda sinyal yang bernilai 1 itu hidup dan 0 itu mati. Di sini bisa kita lihat bahwa A, B, C, dan D-nya 0, yang berarti bilangan desimalnya 0. Di sini yang mati itu yang bernilai 0, yaitu adalah G-nya saja. Yang lain itu bernilai 1 atau hidup. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di anoda tidak ada perubahan yang signifikan, hanya perubahan outputnya saja, hanya kebalikan dari output anoda tadi. Yang dimana jika kita sudah mengerti dari sistem kerja anoda, itu kita tidak akan bingung dengan sistem
kerja dari katoda juga. Karena tidak berbeda jauh dengan anoda tadi. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.